Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rubiani sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi mengenai reformasi pembiayaan kesehatan. Adapun topik pembahasannya yaitu pengertian pembiayaan kesehatan, tujuan reformasi pembiayaan kesehatan, kunci strategi pembiayaan kesehatan, sasaran reformasi pembiayaan kesehatan, dan contoh reformasi pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan kesehatan haruslah bertujuan untuk risk spreading, artinya pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran resiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Lalu yang kedua, risk pooling. Beberapa jenis pelayanan kesehatan, meskipun resiko rendah dan tidak merata, dapat sangat mahal, misalnya hemodialisis, operasi spesialis seperti jantung koroner, yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu. Lalu yang ketiga ada connection between ill health and poverty. Karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan. Tujuan reformasi pembiayaan kesehatan. Tujuan dari reformasi sistem pembiayaan kesehatan ini adalah untuk memperkuat sistem kesehatan di berbagai aspek dan memastikan target RPJMN 2020-2024. Targetnya yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran reformasi pembiayaan kesehatan. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia ini membentuk kelompok kerja teknis belanja strategis kesehatan untuk mengatasi masalah dalam layanan kesehatan maternal dan neonatal, serta memberi rekomendasi terkait dengan reformasi pembiayaan dan belanja kesehatan sebagai bagian dari skema Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Mengingat layanan KMN atau kesehatan maternal dan neonatal ini dibiayai dari berbagai sumber dana, maka potensi pemanfaatan JKN untuk mempengaruhi perilaku penyedia layanan perlu melihat pada kekuatan JKN untuk mempengaruhi pasar dan kekuatan insentif yang diberikan, serta rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan belanja strategis perlu mencakup reformasi sistem pengelolaan keuangan publik secara umum, dan penyesuaian mekanisme pembayaran aliran dana lainnya. Di samping JKN, untuk meningkatkan efisiensi kualitas dan kesetaraan layanan KMN, maka insentif di seluruh alur pendanaan baik untuk penyedia layanan, publik maupun pelayanan swasta harus selaras sehingga sesuai dengan situasi yang mendorong penyedia layanan menggeser biaya serta sumber daya dan layanan dapat diperbaiki. Selanjutnya ada kunci strategi pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu bantuan operasional kesehatan berbasis kinerja. Bantuan operasional kesehatan merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sumber dana bantuan operasional kesehatan yaitu APBN melalui dana tugas pembantuan Kementerian Kesehatan. Bantuan operasional kesehatan merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. Yang kedua, ada kemandirian rumah sakit. Kemandirian rumah sakit menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA itu sangat penting karena untuk melayani pasien yang mengalami luka akibat reruntuhan gempa atau sakit ketika berada di pengungsian.
Yang ketiga, ada kontrak pelayanan. Kontrak pelayanan sangat diperlukan, antara lain untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur, dan cara pelayanan, sekaligus memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pengguna dan penyedia layanan serta stakeholder lainnya. Lalu selanjutnya ada cost-sharing BPJS Kesehatan. Cost-sharing adalah berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarganya. Artinya, BPJS mengusulkan agar tidak semua biaya dibebankan kepada mereka. Jadi, cost-sharing ini hanya berlaku bagi peserta yang mampu dan mandiri. Yang kelima, ada kapitasi berbasis kinerja. Kapitasi berbasis kinerja atau KBK merupakan pengembangan dari sistem pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan atau KBKP. Penerapan KBK untuk pembayaran kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program jaminan kesehatan. Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan singkatan WHO memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama, kebijakan, dan program aksi itu pada umumnya dalam beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Yang keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan dan didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Selanjutnya ada strategi reformasi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, reformasi belanja strategis untuk layanan KMN atau kesehatan maternal dan neonatal perlu melihat pada sistem pembiayaan kesehatan secara holistik dan tidak berfokus pada satu aliran dana saja. Mengingat layanan KMN dibiayai dari beragam sumber dana, maka potensi pemanfaatan JKN untuk mempengaruhi perilaku penyedia layanan perlu melihat pada kekuatan JKN untuk mempengaruhi pasar dan kekuatan insentif yang diberikan. Lalu yang kedua, yaitu rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan belanja strategis perlu mencakup reformasi sistem pengelolaan keuangan publik secara umum dan penyesuaian mekanisme pembayaran aliran dana lainnya. Di samping JKN, harus laras sehingga situasi yang mendorong penyedia layanan yang menggeser biaya, sumber daya, dan layanan dapat diperbaiki. Lalu, ada contoh reformasi pembiayaan kesehatan. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang serba sulit, di mana kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan sedemikian sulit, maka diperlukan suatu sistem sebagai gerakan reformasi dalam hal pendanaan kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjadi peserta asuransi pada jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada contoh reformasi pembiayaan kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan suatu alat sosial untuk menggalang kegotong royongan atau solidaritas masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam bentuk tradisional, seluruh masyarakat saling memberikan pertolongan semampunya untuk saling membantu anggota masyarakat yang sakit, sehingga setiap anggota masyarakat terjamin dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan, tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tersebut saat kebutuhan pelayanan kesehatan muncul. Berdasarkan jenisnya, cakupan asuransi kesehatan bisa bersifat universal atau parsial, dan jaminan yang disediakan bisa komprehensif atau parsial. Dasar asuransi kesehatan adalah menghilangkan ketidakpastian yang dihadapi seseorang dari kemungkinan kebutuhan pengobatan, karena ketidakpastian dari insiden sakit maupun biaya pengobatan. Yang terakhir yaitu dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama insurable interest, yang kedua proximate cause, yang ketiga subgression, yang keempat utmost good faith, yang kelima indemnity, dan yang keenam contribution. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai reformasi pembiayaan kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.